Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Fetisaviana dengan NIM 2411201001 dari Prodi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang protein caspase 3 dalam apoptosis. Nah, apa sih apoptosis itu? Apoptosis adalah bagian dari perkembangan fisiologis tubuh normal selama masa perkembangan serta sebagai mekanisme homeostasis jaringan dan mekanisme pertahanan tubuh. Sel yang mengalami apoptosis itu akan mengalami perubahan morfologi seperti sel mengecil, terjadi kondensasi kromatin, dan fragmentasi inti. Proses apoptosis ini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan nekrosis, yaitu sekitar beberapa jam hingga beberapa hari tergantung inisiatornya. Pada peristiwa apoptosis, sitoplasma sel tidak keluar sehingga berbagai respon radang tidak terjadi. Apoptosis ada dua jalur utama, yaitu jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik. Oke, yang pertama itu ada jalur ekstrinsik. Jalur ekstrinsik itu disebut juga sebagai jalur reseptor kematian karena dimulai dari sinyal di luar sel. Ketika ligan kematian seperti Fas ligan atau TNF-alpha menempel pada reseptor, misalnya Fas atau TNF-R1, maka terbentuklah kompleks yang disebut DISC. Kompleks ini kemudian mengandung protein adaptor FADD dan enzim procaspase 8. Procaspase 8 kemudian berubah menjadi caspase 8 aktif yang memicu aktivasi caspase 3, enzim eksekutor utama apoptosis. Selain itu, caspase 8 juga dapat memotong protein BEAT yang akan mengaktifkan mitokondria untuk melepaskan sinyal tambahan menuju kematian sel. Yang kedua ada jalur intrinsik. Jalur intrinsik ini disebut juga sebagai jalur mitokondria karena prosesnya dimulai dari dalam sel akibat stres seluler seperti kerusakan DNA, hipoksia, atau paparan bahan kimia beracun. Keluarga protein BCL2 berperan penting dalam jalur ini, seperti BAX, BAT, dan BAK bersifat proapoptotik, artinya mendorong kematian sel. Sedangkan BCL2 dan BCLXL bersifat anti-apoptotik atau mencegah apoptosis. Jika protein proapoptotik lebih dominan, maka mitokondria akan melepaskan sitokrom C ke sitoplasma. Sitokrom C akan berikatan dengan APOF1 dan ATP membentuk kompleks apoptosom yang kemudian mengaktifkan caspase 9 dan akhirnya mengaktifkan caspase 3 untuk mengeksekusi kematian sel. Caspase itu apa sih? Caspase itu adalah kunci perantara utama apoptosis yang diperlukan untuk perkembangan dan homeostasis jaringan. Ada 100 substrat caspase dan ada 12 caspase subkelas proteases yang telah diidentifikasi, yaitu caspase 1 sampai 12. Selanjutnya, peran protein caspase 3 pada apoptosis. Caspase 3 itu merupakan enzim utama atau eksekutor dalam proses apoptosis. Enzim ini diaktifkan oleh caspase 8 dari jalur ekstrinsik maupun caspase 9 dari jalur intrinsik. Begitu aktif, caspase 3 akan memotong berbagai protein penting di dalam sel seperti PARP yang berfungsi memperbaiki DNA dan ICAD yang jika dipotong akan melepaskan CAD, enzim yang menghancurkan DNA menjadi potongan kecil. Selain itu, caspase 3 juga memotong protein struktural seperti aktin dan sitokeratin sehingga bentuk sel berubah, inti mengecil, dan akhirnya terbentuk apoptotic bodies. Caspase 3 juga mampu mengaktifkan caspase lain seperti caspase 6 dan 7 untuk memperkuat proses kematian sel. Selanjutnya, pada tahap regulasi transkripsi gen caspase 3 diatur oleh P53. Ketika DNA mengalami kerusakan, P53 masuk ke dalam inti sel dan menempel pada bagian promoter gen proapoptotik.
Di sana P53 akan mengaktifkan gen-gen seperti Bugs, APOF1 dan Kispase3 sendiri. Selain itu, ada protein ASPP1 dan ASPP2 yang membantu P53 memperkuat sinyal transkripsi gen-gen apoptosis. Jadi regulasi transkripsi Kispase3 dikendalikan oleh P53 dan ASPP yang bekerja sama saat sel mengalami stres genetik. Setelah ditranskripsi, mRNA dari gen Kispase3 akan diterjemahkan menjadi pro-Kispase3, yaitu bentuk tidak aktif dari Kispase3. Bentuk ini memang disengaja agar tidak langsung merusak struktur sel. Pro-Kispase3 baru akan menjadi aktif jika menerima sinyal dari Kispase8 atau Kispase9 yang memotongnya melalui proses proteolisis. Regulasi translasi ini penting karena memastikan bahwa Kispase3 hanya disintesis dalam bentuk aman dan tidak aktif, sehingga apoptosis tidak terjadi secara prematur. Dalam kondisi stres seluler, efisien translasi ini bisa mengikat untuk menyiapkan lebih banyak prokispase yang siap diaktifkan saat dibutuhkan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.